Nah makanya Gus Dur saat itu banyak sekali kami mendapatkan intimidasi. Teror ya? Iya, Mbak Anita cerita kemarin soal bagaimana nelpon, terus kemudian si orang itu akan bilang, oh nanti gue kirimin lo potongan apa namanya, iya potongan tubuh ya, pokoknya dia akan nyebutin potongan tubuh gitu segala macam. Nah kadang-kadang yang ngangkat teleponnya saya itu masih SD dan saya nggak tahu ada apa dengan babi. Beberapa kali mereka akan nelpon itu juga selalu ngomongnya gitu. Mereka akan ngomongnya gini, ini kandang babi ya. Jadi saya tuh masih SD ya waktu kejadian itu. Mereka akan nelpon, selain kemudian titip pesan ya buat bapak lo jangan kebanyakan ngomong, misalnya yang kayak gitu-gitu. Itu juga ini. Bahkan kadang ada mereka akan menggunakan nadanya awalnya bahkan nggak intimidatif gitu. Bisa titip pesan nggak gitu sama bapaknya. Oh iya, kirain kan beneran pesan ya gitu. Oh iya mau pesan apa om gitu. Bilangin sama bapaknya jangan suka ngomong macem-macem, kalau nggak dihabisin. Kayak gitu, misalnya yang kayak gitu. Salah satu anak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menyoroti kiriman kepala babi yang diterima oleh Tempo dan juga komentar dari Hasan Hasbi. Anak Gus Dur tersebut mengenang cerita masa Orde Baru yang dialaminya dulu. Kisah tersebut dibagikan oleh anak Gus Dur melalui beberapa kanal. Dalam video tersebut, putri Gus Dur tersebut mengaku bahwa dulu keluarganya selalu mendapatkan telepon berisi ancaman pada waktu yang sama setiap hari. Para penelepon tersebut merupakan seorang lelaki yang kerap melayangkan ancaman, kadang lembut dan juga kadang kasar. Penelepon tersebut mendesak agar Gus Dur berhenti buka suara. Jika tidak, keluarganya akan dikirimi kepala Gus Dur yang sudah dipenggal. Nah, salah satunya juga nggak tahu kenapa mereka hobi banget ya tadi itu. Ini kandang babi ya? Gitu. Sekali dua kali. Dari dulu emang mereka suka main babi. Ya itu makanya aku juga nggak paham ada apa sih dengan babi gitu ya. Dipanggang. Itu. Nah sekali dua kali tuh aku takut. Tapi lama-lama kan telepon ini terus menerus. Dan lama-lama itu membuat marah gitu. Dan aku ingat jadi bagaimana marah sama cara. Yang telepon atau marah sama babinya? Karena nggak ada. Cuman ngomong doang. Apa namanya? Dan aku marah gitu. Aku marah dengan ini apa sih orang-orang kayak gini nih nelpon-nelponin terus. Jadi begitu mereka nelpon lagi dan kemudian bilang lagi, ini kandang babi ya? Aku mulai mengganti jawabanku. Aku menggantinya dengan gini. Kenapa? Lo nyari bapak lo ya? Jadi itu yang aku lakukan. Teror serupa terus dialami oleh keluarga Gus Dur. Putri Gus Dur kemudian menyoroti bahwa tindakan yang sama juga telah dialami oleh Tempo. Meskipun memiliki sedikit perbedaan, pesan ancaman tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu upaya pembungkaman. Poinku adalah, bahkan ketika itu terdengar lucu, jawabanku membuat orang ketika aku cerita itu orang ketawa. Itu bukan bercandaan, itu adalah bentuk perlawanan, itu adalah bentuk message bahwa gue nggak takut sama lo jangan berpikir lo bisa dan itu yang dilakukan oleh Cica. Jadi ketika Cica misalnya bilang kok cuman kepala doang nggak ada badannya, itu sebenarnya Cica sedang memberikan message bahwa gue nggak takut. Jadi maksudnya sebenarnya seorang bapak yang katanya jago komunikasi itu juru bicara gitu. Kemudian merespon itu dengan bilang dimasak aja, terus bilang bahwa lo kan dianya aja bercanda. Nggak merasa terancam gitu. Dia aja nggak terancam, dianya aja bercanda. Enggak Pak, Mbak Cica nggak lagi bercanda. Oke, kita semua udah pada tahu lah ya apa yang terjadi sama Tempo. Mereka dikirimin kepala babi. Gue jadi pengen cerita mengenai suatu periode dalam hidup gue waktu gue masih SMP dan itu zaman Orde Baru yang terjadi. Jadi waktu itu belum ada handphone, jadi semua telepon itu masuknya ke telepon rumah, landline. Dan di dalam periode ini yang rentangnya kurang lebih sekitar beberapa bulan, itu hampir setiap sore, sekitar jam 4, setengah 5 sore, itu ada telepon masuk ke rumah. Dan biasanya gue yang angkat karena gue yang ada di rumah. Kadang-kadang adik gue, Inayah, yang waktu itu bahkan masih SD, kadang-kadang dia juga yang angkat, tapi paling sering gue. Dan setiap kali gue ngangkat telepon dan gue bilang halo, maka ada suara dari seberang gitu, yang suaranya adalah suara laki-laki, biasanya menggelegar, nadanya marah, mengintimidasi, dan ngebentak gitu. Terus dia akan ngomong,
bilang sama bapak kamu, suruh dia berhenti bicara. Kalau enggak, kamu akan saya kirimin kado yang bagus banget dan gede, isinya kepala bapak kamu gitu. Abis itu dia akan ketawa-tawa, abis itu dia tutup telepon. Besoknya sore kurang lebih jam yang sama akan ada telepon lagi yang kurang lebih begitu juga gitu nadanya. Mungkin kadang-kadang potongan tubuh yang mana aja yang beda gitu, tapi intimidasi dan terornya kurang lebih sama. Dan itu terjadi beberapa bulan gitu ya, hampir setiap hari terjadi. Nah, kalau kita sekarang balik sama apa yang dialamin oleh Tempo, tentu yang gue alamin dengan yang dialamin Tempo ada perbedaannya. Kayak misalnya ya kalau di gue itu hanya sekedar audio gitu dan gue nggak tahu, gue nggak ngelihat langsung. Sementara yang dialami oleh Tempo bentuknya jelas, ada kepala babi dan itu sangat visual, ada di depan mata, termasuk darah-darahnya dan segala macam. Lalu kemudian yang juga menurut gue sama dan kita perlu pikirkan sama bareng-bareng adalah penerima pesannya. Kalau di kasus gue, penerima pesannya gue atau sebenarnya keluarga intinya Gus Dur gitu ya, bukan gue hanya kebetulan yang angkat telepon. Sementara kalau di Tempo, yang menarik adalah yang menerima pesan itu adalah Mbak Cica. Dari semua orang yang ada di timnya Tempo, atau kalau kita perkecil timnya Bocor Alus gitu misalnya, kenapa Mbak Cica yang nerima itu? Kenapa dua-duanya menargetkan perempuan dan bahkan di dalam kasusnya keluarga Gus Dur, anak-anaknya yang masih minor gitu, masih di bawah umur. Ini menarik banget buat kita pikirin kenapa, alasannya apa di dalamnya. Tapi walaupun ada perbedaan, sebenarnya pesannya sama. Pesannya adalah berhenti bicara, berhenti mengkritik, karena kalau enggak akan ada konsekuensi besar yang akan kamu tanggung. Dan konsekuensi besarnya itu tidak menutup kemungkinan bentuknya adalah nyawamu gitu ya. Itu yang sebenarnya gue terima gitu pesan itu. Tapi tentu saja ya kalau kita dipaksa dan diteror untuk berhenti bicara, biasanya malah kita kan nggak akan berhenti bicara, bukan? Paling enggak itu yang diajarin Gus Dur kepada kami kita anak-anaknya. Nah, zaman Orba teror kayak gini real banget. Gue jelas menerima, anggota keluarga gue yang lainnya juga menerima dan bentuknya pun beda-beda. Zaman sekarang teror kayak gini itu juga real banget, bentuknya juga macem-macem banget. Dari yang jurnalis yang rumahnya dibakar lah, dari yang menggunakan undang-undang ITE lah untuk dibikin diem lah, cyber attacks lah, dikerahkan influencer, bot dan troll dan segala macam lah, labeling hoax lah, macam-macam cara-caranya intimidasi, cara-cara untuk membuat kita diam dan tidak mau mengkritisi. Jadi yang gue mau bilang nih sama kalian yang masih bilang bahwa kita nggak akan balik lagi ke Orde Baru, kita nggak akan mengarah ke sana. Really? Please deh. Kegentingan komunikasi ini makanya dibentuklah tim-tim khusus lah ya, karena kikik ini dianggap tidak bisa tidak bisa berfungsi lah Mas terhadap penetrasi komunikasi publik begitu. Hasan Nasbi ya maksudnya ya? Hasan Nasbi. Oke. Dan kalau kita lihat memang Hasan Nasbi ini melakukan berbagai blunder ya. Betul. Ya, khusus yang melibatkan Adinda Cica. Adinda Kabindanya. Nah, ini ada Adinda, ada Kabinda ya kan. Nah, ya waktu itu dia menyebutkan dimasak saja gitu loh. Ya, ini blunder dan kabarnya ini membuat Prabowo gerah ya? Betul. Yang soal dimasak saja itu kan bahkan dalam suatu ratas sempat disinggung tuh, itu bukan komunikasi yang patut dan bagus lah dalam untuk mengatasi sebuah krisis gitu ya. Karena omongannya si kepala kikik itu menjadi berita juga di internasional kan, karena kepala babi terus komunikasi presiden justru malah bilang dimasak saja, termasuk Australia, Singapura, sama mana tuh media-media asing yang banyak sekali menyoroti soal kasus kejadian kepala babi ini gitu. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait dengan dugaan teror dengan pengiriman kepala babi dan tikus terhadap kantor media Tempo. Prabowo mengakui bahwa respon dari kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi merupakan hal keliru dan teledor, sebab hal itu tidak merepresentasikan jawaban presiden. Orang nomor 1 di Indonesia itu menambahkan alasan kekeliruan dari respon PCO juga disebabkan oleh ketidakbiasaan pejabat komunikasi saat tampil di publik. Pasalnya, Prabowo menyatakan bahwa terkadang pejabat yang biasa berkutat pada sektor perencanaan hingga akademisi belum tentu cepat menyesuaikan ketika harus berbicara di publik. Namun demikian, Prabowo tetap mengakui bahwa itu merupakan kesalahannya lantaran kurang peka terhadap isu lain. Hasan Nasbi itu tadi, kabarnya orang dekatnya Prabowo juga menegur Hasan. Betul. Jadi orang dekatnya Prabowo yang menyayangkan statement Hasan Nasbi di Istana Negara ya malam-malam ketika doorstep dengan beberapa wartawan karena memperkeruh
situasi gitu. Tapi setelah ditegur itu Pram dia kan memberikan klarifikasi kan. Betul, Jadi ya. misalkan malam itu ngomong soal dimasak saja, besoknya dia ngomong ke beberapa media soal maksud omongan saya ini loh begitu ya. Orang yang sama juga menegur Hasan Nasbi soal tweetnya yang menyinggung masyarakat sipil, perlu nggak minta maaf soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Nah, orang yang sama ini juga meminta Hasan Nasbi untuk menghapus tweetnya. Oh, makanya dia Karena- tweetnya hilang itu ya, untuk nggak dilaporin Komnas HAM ya. Iya, karena Hasan Nasbi di situ. Oh, Bentar gue ketawa. apa? Karena Hasan Nasbi di situ menuding masyarakat sipil ini provokator dan hoax, menyebarkan hoax gitu. Iya, iya. Karena apa yang disampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu tidak sesuai menurut dia dengan draft yang dibahas di DPR. Ya, Padahal padahal draftnya itu asli dalam websitenya DPR ya. Iya, iya, Yang sampai betul. sekarang website DPR nggak bisa dibuka lagi tuh kan. Betul, ya. Pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal memasak kepala babi mengandung dua hal. Pertama, mengandung makna mengesampingkan harkat hidup manusia, karena penyembelihan kepala babi menjadi ekspresi kemarahan sekaligus intimidasi terhadap pihak penerima. Seumpama kiriman kepala babi itu ditujukan kepada mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, tentu respon Hasan Nasbi akan berbeda. Pernyataan Hasan tersebut tentu sangat disesalkan oleh berbagai kalangan, mengingat Presiden Prabowo belum lama ini mengundang para pimpinan redaksi media ke Hambalang. Pernyataan Hasan untuk memasak kepala babi sebagai bentuk tidak ada etikanya terhadap hak hidup binatang. Padahal penyiksaan terhadap binatang merupakan pelanggaran pasal 302 dan 540 KUHP. Dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo ya, dan walaupun dipertahankan ya oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahnya, dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi Gitu. Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. betul. Bingung juga dia. Iya, karena kami juga sudah ketemu dengan beberapa ya mantan jubir dari zamannya bahkan Habibie ya, gitu. Terus juga sampai zamannya Jokowi gitu. Dan memang seorang jubir itu harus punya kedekatan dengan presiden. Dia harus mengetahui isi kepala presiden. Pernyataan Hasan Nasbi itu kontras dengan sikap Prabowo yang sangat penyayang binatang, dari kuda hingga kucing. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pimret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Kristi Rosana, wartawan Des Politik dan host senior Bocor Alus Politik. Ini dinilai apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Dari masak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Dengan santai ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. Awak media sempat menegaskan bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Hasan tetap dengan jawaban untuk dimasak saja. Ia tidak menanggapi teror itu sebagai ancaman pembunuhan. Sebaliknya, ia justru menyebut wartawan Tempo Francisca Kristi Rosana alias Cica tampak santai merespon teror tersebut. Ia seperti enggan merespon lebih jauh soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Menurutnya, hal itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Menurutnya, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Hasan justru mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim memang benar teror atau hanya lelucon, sebab ia menilai redaksi Tempo justru menanggapi hal tersebut sebagai candaan. Ini dinilai Apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers Pak. Dari masak aja. Kalau kepala babi mau dimasak, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi.
semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pimret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Kristi Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Halus Politik. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Gua salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Jadi kita bawa dari bawah, kotak besar, dikirimin paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah, bener kepala babi juga.